membuat gue pelajaran hidup gue berikutnya luar biasa banget. Delda Dengan Safitrina tanpa mengurangi cantik rasa ini hormat, gue adalah nanya moderator profesinya rupawan yang masing-masing supaya senyumnya gue bisa menawan. menempatkan diri gue di mana. Ada nggak kayak apa ya, misalnya kayak barang-barang yang lo ternyata kemudian ternyata gue butuh ini, ternyata gue butuh ini nih, orang-orang harus tahu nih, mereka harus siap nih gitu aja. Kayaknya sih kalau menurut gue kembali ke orangnya masing-masing. Cuman kalau di gue yang pasti hiburan karena udah pasti lah ya, lo kan diisolasi, lo nggak ngapa-ngapain, hiburan tuh penting banget, entah itu Netflix, entah itu apa, kalau lo suka gambar kayak pokoknya hiburan lo, hobi lo bisa, lo lebih baik lo ada di situ, barang-barang yang lo perluin gitu ya. Jadi kalau gue sepanjang gue jadi pagi-pagi gue tetap meeting, tetap kerjain pekerjaan gue. Begitu gue lagi break atau malam-malam ya gue pasang aja hiburan yang ada gitu. Sama ya, kalau gue hiburan gue lainnya adalah olahraga. Jadi berhubung olahraga gue yoga gitu ya, yang cukup 1 mat doang, ya udah gue minta mat gue. Jadi gue setiap pagi gue yoga aja di situ. Itu membantu banget sih. Kalau lo banding Rum, hiburan lo apa? Joget pasti ya. Joget tambah Enggak. ngepel tadi gue rasa. Iya, hiburan gue emang bener banget bebersih. Jadi kamar unit gue tiap pagi bersih, si tante-tante ini makan minum obat, habis itu gue izin, tante aku izin ya ke bawah, karena beliau-beliau tuh ada yang satu dari day one sampai day terakhir tuh pakai tabung oksigen, bergantung banget sama nakes, yang satu lagi tuh gejala batuk parah banget. Jadi beliau cuma milih di situ, sementara gue keluar dari lantai gue ke bawah tuh di hari ketiga. Kenapa? Karena 2 hari itu gue kayak oke, gue sesek, gue nikmatin dulu deh. Oke, sakitnya gue nikmatin. Kata bapak gue tuh kalau sakit dinikmatin ya. Gue mencoba untuk mengartikan itu dengan oke, gue nikmatin sesek dan segala macam. Kemudian gue beralih keluar gitu, ngambil makanan tuh kan ke ruang perawat. Setiap kali ngambil ke ruang perawat tuh berantakan banget gitu loh. Gue bingung gitu, kayak orang tali rafiah yang bekas ngumpulin nasi box tuh di ler gitu aja gitu. Terus oke, nggak usah komen, nggak usah ngeluh, apa lakuin yang bisa lo lakuin. Kebetulan gue juga kerjaannya nge-crew juga ya di belakang panggung, jadi tuh gue kumpulin terus sampai gue punya ide, gue bisa berprakarya, gue bikin tiker aja nih dari si tali rafia gitu. Tapi kan Lomba bikin berapa tiker. lama? Iya, tapi kan gue mikir lo kayak mau sebulan di sini nih gitu ya. Jadi ya udah gue kumpulin, dah rapihin. Udah, jadi kegiatan gue itu yang bikin gue happy. Terus turun ke bawah, lihat situasi apa yang paling menarik hati gue gitu. Jalan kaki doang. Yang kedua yang bikin gue seneng ngeceng. Udah itu doang. Kalau olahraga lainnya tuh udah diambil alih sama kelompok-kelompok lah. Jadi antara gue harus halo, aku pasien tower 4 lantai 22 memperkenalkan diri, atau lo nggak main sama sekali gitu. Terus gue dapat satu kiriman, gue lupa di grup mana gitu ya, bahwa imun tubuh dinaikkan, endorfin, lalalala, poin-poinnya banyak. Ada 2 yang menarik perhatian gue, yaitu bersosialisasi dan membantu orang lain. Gue ambil 2 itu karena yang paling memungkinkan gue lakuin dan sangat menarik di mata gue dan di pikiran gue cuma 2 gitu. Ya udah, gue cerewet ya gitu, gue kan pedagang gitu, masa sih gue nggak bisa ngobrol sama satu orang pun di sini? Nggak ada, tetap nggak ada, cuma lihat-lihat. Tapi kan kalau dibalik masker kita cuma main mata gini-gini doang ya, nggak bisa kayak hai, nggak bisa gitu ya. Jadi ya udah, gue mencari, tetap nggak dapet juga. Di hari ketiga malamnya gue memutuskan untuk gue pengen lihat kehidupan di Wisma malam hari. Adakah orang yang keluar setelah kita makan malam dan minum obat jam 7. Gue turun ke bawah, gue main handphone. Jadi hiburan gue itu cuma kuotanya lengkap aja, udah nggak habis gitu, karena nggak ada TV, wifi juga rebutan, walaupun bagus jaringannya. Terus gue lagi main, terus tiba-tiba ada aja tuh kiriman dari Tuhan, "Mbak, ngapain di situ sendirian? Sini," gitu. Ada sekelompok orang yang kemudian gue sebut namanya keluarga Imun, keluarga besar Imun. Belum gue sampai duduk ngerapihin pantat gue tuh di semen itu di deket pos, "Mau ini nggak, minum jahe susu nggak?"
gue ditawarin sama orang yang nggak pernah gue tahu, bahkan belum kita jabat tangan kenalan gitu, udah ditawarin jahe susu. Gue cuma dibalik masker tuh kalau boleh gue pamer gitu ya. Gue bersyukur banget gitu ada yang manggil gue, sehingga terjadilah perbincangan hingga hari ini. Alhamdulillah kami sekeluarga besar 29 orang sama gue masih menjalin komunikasi, saling mengingatkan untuk tetap semangat berjemur tiap pagi sampai sekarang. Kebiasaannya nggak pernah berubah. Ya, orang-orang yang di situ ya, IG stories lo ya, gue pernah lihat. Iya, iya. Dan itu yang membuat gue pelajaran hidup gue berikutnya luar biasa banget. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, gue nanya profesinya masing-masing supaya gue bisa menempatkan diri gue di mana, bahasa gue dan tingkah laku gue di pasar atau di rumah atau di tongkrongan gak gue bawa supaya gak menyakiti hati orang.